Hai class, welcome back to my new video. Semoga kalian masih terus semangat dan selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Simak videonya sampai akhir ya. Hari ini kita akan membahas perjuangan diplomasi atau jalur perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia berupaya untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Selain itu, bangsa Indonesia juga berusaha menunjukkan sikap dan itikat baik dalam menyelesaikan perselisihan dengan Belanda. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, ada perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan Linggarjati ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Dalam perundingan Linggarjati ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Delegasi Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn. Dan mediator dalam perundingan ini adalah dari Inggris yang bernama Lord Killard. Ini adalah gambar dari Sultan Syahrir. Yang ini Wim Schermerhorn. Dan yang gambar yang terakhir adalah gambar dari Lord Killard. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 tersebut menghasilkan beberapa poin dan pasal, yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang disebut RIS. 4. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Meskipun persetujuan Linggarjati telah ditandatangani, namun hubungan Indonesia dan Belanda tidak bertambah baik. Masih terjadi perselisihan karena perbedaan penafsiran seperti sebelum RIS terbentuk. Belanda menganggap bahwa Belanda berdaulat atas wilayah Indonesia, sementara Indonesia menganggap bahwa Indonesia yang berdaulat sebelum RIS terbentuk. Belanda tetap kukuh terhadap penafsiran tersebut. Kekukuhan Belanda ini diperlihatkan dengan melakukan penyerangan secara tiba-tiba terhadap daerah-daerah yang menjadi wilayah Republik Indonesia sesuai hasil perjanjian Linggarjati pada 21 Juli 1947. Peristiwa penyerangan ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Pada agresi militer Belanda I ini, Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sebelah utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatera Timur. Untuk menghadapi Belanda, pasukan TNI Indonesia melancarkan taktik gerilya. Dengan taktik gerilya, akhirnya ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Yang kedua, ada perundingan Renville. Agresi militer Belanda I mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB.
Dalam rangka usaha penyelesaian damai, maka Dewan Keamanan PBB membentuk suatu organisasi yang bernama KTN atau Komisi Tiga Negara. Negara-negara anggota KTN adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Australia, yang merupakan pilihan dari Indonesia, diwakili oleh Richard Kirby. Yang kedua ada Belgia, yang merupakan pilihan Belanda dan diwakili oleh Paul van Zielen. Dan yang ketiga adalah Amerika Serikat, yang merupakan pilihan bersama antara Indonesia dan Belanda, yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Ini adalah gambar dari Richard Kirby, Paul van Zielen, dan Frank Porter Graham. KTN kemudian mengusulkan sebuah perundingan yang diselenggarakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan ini dikenal dengan istilah Perundingan Renville. Dan ini adalah gambar dari kapal Renville tersebut. Dalam perundingan Renville, delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Dan sebagai mediator perundingan adalah perwakilan dari Komisi Tiga Negara atau KTN. Ini gambar dari Amir Syarifuddin Harahap. Dan yang kedua adalah gambar dari Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Hasil perundingan Renville yang pertama, penghentian tembak-menembak. Yang kedua, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, disetujuinya sebuah garis demarkasi atau garis penanda yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang keempat, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang kelima, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui masa peralihan terlebih dahulu. Dampak perundingan Renville bagi Indonesia adalah wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Kesepakatan yang dicapai pada perundingan Renville ternyata juga diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan penyerangan yang disebut dengan agresi militer Belanda II. Belanda berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia, yaitu di Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Sebelum Yogyakarta jatuh, pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau sering disebut dengan PDRI di Sumatera Barat. PDRI ini dijalankan oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara. Selain itu, dibentuk pula Komando Perang Gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pasukan Indonesia yang sebelumnya ditarik dari daerah pendudukan Belanda diinstruksikan untuk kembali ke daerah masing-masing untuk melaksanakan perang secara gerilya. Selama agresi militer Belanda II, Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah ditangkapnya pemimpin-pemimpin Republik Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia sudah tidak ada. Akan tetapi, propaganda Belanda tersebut dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih berlangsung. Yang ketiga ada perundingan Rumroyen. Untuk mengatasi agresi militer Belanda II, PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan sebuah resolusi yang isinya
mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan harus segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan resolusi tersebut. Untuk meluaskan wewenangnya, maka KTN diubah namanya menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang diketuai oleh Merly Cochrane. Atas inisiatif UNCI, pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan Republik Indonesia dan Belanda. Perundingan ini diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan ini sering disebut dengan Perundingan Rumroyen. Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum. Delegasi Belanda diwakili oleh Dr. J.H. van Rooyen. Dan mediator dalam perundingan ini diambil dari UNCI yang bernama Merly Cochrane. Ini merupakan gambar dari Mr. Muhammad Rum. Yang kedua, gambar dari Dr. J.H. van Rooyen. Dan yang ketiga, gambar dari Merly Cochrane. Kesepakatan perundingan Rumroyen. Pihak Indonesia menyatakan kesediaannya untuk yang pertama, menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Dan yang ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Sementara, pihak Belanda juga menyatakan kesediaannya untuk yang pertama, menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang ketiga, tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah yang dikuasainya oleh Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1948. Dan yang keempat, berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Dampak perundingan Rumroyen bagi Indonesia adalah akhirnya pemerintah Republik Indonesia bisa kembali ke kota Yogyakarta. Dan yang terakhir ada Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949. KMB merupakan tindak lanjut dari perundingan-perundingan sebelumnya. Konferensi inilah yang merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Dalam KMB, delegasi Indonesia diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Delegasi Belanda diwakili oleh J.H. van Maarsevin. Delegasi BFO adalah kumpulan negara-negara bagian bentukan Belanda yang diwakili oleh Sultan Hamid II. Serta delegasi UNCI diwakili oleh Crichley. Ini adalah gambar dari Dr. Andes Muhammad Hatta, J.H. van Maarsevin, Sultan Hamid II, dan Crichley. Hasil kesepakatan KMB adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan mengadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Dan yang terakhir, Republik Indonesia Serikat
harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942. Dampak KMB bagi Indonesia. Yang pertama, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan dapat dimulai. Yang ketiga, Irian Barat belum juga bisa diserahkan kepada Republik Indonesia. Dan yang terakhir, negara Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke anak-anak, sekian materi pada hari ini. Untuk tugasnya, silahkan kalian cek di Google Classroom kalian. Jawaban untuk pertanyaan pada tugas ada di video-video yang pernah saya berikan. Jika masih ada materi atau tugas yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya melalui komentar kelas di Google Classroom atau melalui WhatsApp personal chat. Tugas harap dikumpulkan hari ini juga sebelum jam 1 siang. Jangan lupa, tugas ujian praktik kemarin juga segera dikumpulkan. Thanks for watching this video and see ya!